Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, silakan masuk ke pengadilan. Bagaimana JPU, sudah siap? Penasihat hukum sudah siap? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan negeri Pati yang bersidang di Pati dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM 65-EOH-8-03-03-2024 atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada hari ini Jumat 10 Mei 2024 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Petugas tolong hadirkan terdakwa atas nama Bagas Aryo Dewanto ke ruang sidang. Baik, terdakwa silakan duduk. Baik, apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Bisa mengikuti persidangan hari ini? Apakah terdakwa sudah mengerti diperiksa dalam perkara apa sekarang ini? Baik, sebelum majelis hakim akan memeriksa saudara, tolong jawab dengan jelas dan benar. Apa benar nama Anda Bagas Aryo Dewanto? Tempat tanggal lahir Pati 3 Januari 2003. Benar? Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Benar? Sebutkan tempat tinggal saudara. Baik, saudara terdakwa. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan ketentuan pasal 54 KUHP menyatakan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Apakah saudara terdakwa sudah didampingi penasihat hukumnya? Apakah benar Anda adalah penasihat hukum terdakwa? Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada surat kuasa untuk mendampingi terdakwa dan kartu pradi? Baik, silakan maju ke depan. Jaksa penuntut umum, silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Apakah terdakwa sudah membaca surat dakwaan? Dalam persidangan surat dakwaan akan dibacakan kembali. Baik, meskipun sudah membaca surat dakwaan, dalam persidangan surat dakwaan akan dibacakan kembali. Jaksa penuntut umum, apakah dakwaan sudah siap dibacakan? Jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan kepada terdakwa dan penasihat hukum, harap untuk memperhatikannya. Makasih banyak. Sebelumnya untuk membersihkan waktu kemudian izinkan saya membacakan dakwaan itu langsung baik-baik saja. Baik. Surat dakwaan nomor 65 tahun 2024. Dakwaan bahwa ia terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Pati, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam RPU Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan dengan sengaja melepas atau memperlihatkan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan jelas berikut bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2024 terdakwa datang ke PT Komersial 123 yang berlokasi di Jakarta Pusat dan bertemu dengan korban satu pemilik dari perusahaan penyewaan tersebut dengan tujuan ingin menyewa sebuah mobil. Selanjutnya dengan kesepakatan sewa menyewa antara korban dan terdakwa meminjam sebuah mobil Honda berwarna silver dengan nomor polisi B27882 KPM selama jangka waktu 7 hari sesuai dengan kesepakatan sewa menyewa yang dibuat. Bahwa setelah masa waktu penyewaan selesai tepatnya pada tanggal 21 Maret 2024
Seharusnya mobil di dalam tersebut sudah harus dikembalikan kepada korban mengingat kesepakatan sewa menyewa yang sebelumnya telah dibuat. Namun terdakwa tidak mengembalikan mobil sewa tersebut dan juga dibilang kabar saat korban mencoba menghubungi terdakwa lewat telepon. Dengan alasan cemas, korban mencari keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang sudah pasang pada unit mobil tersebut. Setelah dicari lokasi mobil tersebut, akhirnya korban menemukan lokasi di mana mobil tersebut berada, yaitu di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Dan korban memutuskan untuk datang langsung melalui mobil tersebut dengan membawa kunci cadangan yang memang dimiliki oleh korban selaku pemilik mobil tersebut. Bahwa tepat pada tanggal 29 Maret 2004, korban melakukan perjalanan ke desa Pati, Jawa Tengah untuk mengambil paksa mobil tersebut bersama dengan karyawannya yaitu Nizar. Mengingat korban sudah memegang lokasi keberadaan mobil tersebut, maka korban dengan mudah menemukan mobil tersebut yang saat itu sedang terparkir di jalan di depan sebuah rumah dengan pagar hijau. Bahwa ketika korban mencoba menggunakan kunci cadangan itu untuk membawa mobil tersebut, terdakwa tiba-tiba keluar dari rumah hijau tersebut dan di tangannya sudah terdapat sebuah pisau bergagang hitam. Dan ketika terdakwa mengetahui bahwa korban ingin mengambil mobil tersebut, terdakwa langsung menghentikan tindakan korban sambil mengancam korban dengan pisau yang dipegangnya untuk pergi dari lokasi tersebut. Tetapi korban tidak peduli dengan ancaman yang dilontarkan oleh terdakwa. Selanjutnya, melihat korban tetap melakukan tindakannya, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tepat ke dada korban. Melihat kejadian itu, saksi Nizar langsung mencoba merebut pisau itu dari tangan terdakwa, namun tidak berhasil. Lalu saksi Nizar mencoba kabur dengan tujuan untuk mencari pertolongan, sehingga saksi Alvito selaku warga setempat keluar dari rumahnya dan melihat saksi Nizar meminta pertolongan. Saksi Nizar dan saksi Alvito langsung ke lokasi kejadian di tempat di mana terdakwa menusuk korban. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Pati, Jawa Tengah. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia dan saksi Nizar mengalami luka akibat dari tindakan saat mencoba merebut pisau dari terdakwa. Perbuatan tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 38 KUHP pidana. Jaksa penuntut umum di dalam baik itu mungkin dakwaan. Baik, mengenai surat dakwaan yang telah dibacakan, apakah saudara terdakwa mengerti? Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Dan karena terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, silakan berdiskusi terlebih dahulu oleh penasihat hukum terdakwa. Bagaimana? Apakah akan mengajukan eksepsi? Apakah jaksa keberatan? Tidak. Baik, agenda persidangan hari ini cukup. Dengan agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum, yaitu pada tanggal 13 Mei 2024. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada 13 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasihat hukum, apakah eksepsinya sudah siap dibacakan? Sudah siap dibacakan oleh penasihat. Baik, penasihat hukum, silakan membacakan eksepsi dan kepada jaksa penuntut umum harap memperhatikan.
izin membacakan. Pada hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, saya dari tim penasihat hukum Bagas Mario Dewanto menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Saya tim penasihat hukum merasa bahwa hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sangat baik pada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan maupun untuk terdakwa yang penasihat hukumnya juga diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk melakukan eksepsi atau tetap. Mungkin bisa dibacakan poin per poinnya aja. Penasihat hukum. Eksepsi ini saya sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal prinsip yang perlu saya sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhnya keadilan menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk melanjutkan pengambilan keputusan. Pada eksepsi ini kami buat sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami pada jaksa penuntut umum. Sebelum melakukan proses yang telah lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adigium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim yang mulia, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang Bagas Mario Dewanto sebagai terdakwa dalam perkara ini. Kami selaku kuasa hukum juga mohon kepada hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang adil. Keberatan kami dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwa oleh jaksa. Yang pertama, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana hingga ia diputus atau divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 Junto pasal 56 ayat 1 KUHP. Pasal 114 KUHP menyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak mendampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik ataupun pejabat pemeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai pasal 56 ayat 1. Seperti yang disebutkan di atas, pasal 114 Jo pasal 56 ayat 1 sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dan menunjuk penasihat hukum oleh pejabat pemeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksanya? Jawabnya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Bahwa salah satu alasan diajukan eksepsi ini selain didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, juga terdapatnya penyimpangan dalam melaksanakan KUHP di mana terdakwa Bagas Aryo Dewanto di dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 KUHP. Seorang tersangka di hadapan penyidik polisi membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum atau advokat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi, putusan Mahkamah Agung RI nomor 1565 K/PIT/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan jika jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal, kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah, tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensi hukumannya, tersangka atau terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 367 K/PIT/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum. Demikian berita acara pemeriksaan terdakwa. Berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang bertuang dalam jurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak tersangka, yaitu hak didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa, sehingga jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sahlah BAP itu. Dan seterusnya, dakwaan, tuntutan, dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula BAP. Hak tersangka dan atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diberikan oleh undang-undang, yaitu pasal 56 ayat 1 yang bersifat wajib tapi terbatas, yaitu diberikan dengan syarat tertentu. Artinya hak tersebut tidak diberikan kepada semua tersangka atau terdakwa, melainkan hanya diberikan terbatas pada tersangka perkara pidana yang diancam dengan 1. Pidana mati, 2. Pidana 15 tahun atau lebih, 3. Pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri karena tidak mampu. Makna limitatif dari pasal 56 ayat 1 adalah bahwa dalam keadaan tertentu seperti yang dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas, hak tersangka yang semula bersifat relatif dapat digunakan atau dapat tidak digunakan tergantung pada kehendak pemilik hak, yaitu tersangka. Berubah sifat menjadi wajib yang berarti harus dilaksanakan atau mutlak atau absolut.
Untuk menyikapi perintah pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut, pendapat para pemangku kepentingan stakeholder terbelahnya menjadi dua versi. Satu, versi aparat penegak hukum dari unsur negara menyatakan bahwa surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum adalah sah secara hukum karena didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau memiliki kewenangan yang merupakan surat edaran Kejagung RI. Surat edaran ini dijadikan dasar hukum dan sekaligus alasan pembenar untuk menggugurkan perintah pasal 56 ayat 1 mengenai kewajiban penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Yang kedua, versi aparat penegak hukum di luar unsur negara atau penasihat hukum menyatakan bahwa surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan KUHP, bahwa lahirnya hak tersangka itu adalah karena perintah undang-undang, maka gugurnya hak tersangka atau kewajiban aparat penegak hukum juga harus diatur dengan undang-undang yang sama atau dengan peraturan lain yang setingkat. Jika suatu acara pidana penolakan tersangka didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan ternyata belum diatur di dalam KUHP atau belum ada peraturan pelaksanaannya, maka bukan berarti bahwa acara pemeriksaan atau penyidikan bisa dilaksanakan tanpa didampingi penasihat hukum, yang kemudian disubstitusi dengan surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum berdasarkan surat edaran FE Kejaksaan Agung nomor B570-F/K-1/9/1994. Yang kedua, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara AU, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena satu, uraian perbuatan di dalam dakwaan tidak menjelaskan waktu yang tepat seperti jam berapa dilakukan pembunuhannya sehingga menimbulkan dakwaan yang kabur atau obscure libel. Yang kedua, dakwaan penuntut umum tidak tercantum kronologi yang jelas bahwa saksi sempat melawan terdakwa menggunakan kayu dan mengenai kepala terdakwa. Lalu, ketika mencoba melawan dan gagal, saksi meminta pertolongan kepada saksi Alvito Arifio. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa berpendapat yaitu satu, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh pejabat atau penasihat hukum yang sifatnya wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum pada amanat undang-undang dan KUHP. Yang kedua, bahwa dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan ataupun menjabarkan waktu yang lengkap dari kejadian percobaan korban mengambil mobil rental sampai dengan pelaporan ke pihak kepolisian oleh saksi. Oke, yang penutup, berdasarkan daripada pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa Bagas Arya Dewanto memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan yang pada pokok-pokoknya menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi dari penasihat hukum Bagas Arya Dewanto untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan menuntut umum dengan nomor register perkara PDM 1065-EOH.8/03/2024 batal demi hukum. Yang ketiga, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Bagas Arya Dewanto tidak dilanjutkan. Yang keempat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang kelima, memulihkan hak terdakwa Bagas Arya Dewanto dalam hal kemampuan kedudukan, harta, serta martabatnya. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau, apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex equo et bono. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenalkan saya mengutip definisi keadilan tertua yang dirumus oleh ahli hukum zaman Romawi. Demikian. Justisia es constant et perpetua volutas justum quoque tribuendi. Artinya,
Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Selanjutnya, Prof. Wirjono Projikoro, seorang ahli hukum, berpesan sebagai berikut. Sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa hakim yang mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Bagas Aryo Dewanto kepada hakim yang mulia, karena hanya hakimlah yang dapat menentukan. Dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan tanggung jawaban yang benar dan keadilan berdasarkan keuntungan yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi dari saya sebagai penasihat hukum untuk mewakili Bagas Aryo Dewanto. Kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada 17 Mei 2024 di Pengadilan Negeri. Terima kasih. Baik, mungkin bisa memberikan salinan. Baik, eksepsi sudah dibacakan. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ingin mengajukan tanggapan? Untuk eksepsi tadi ya akan ada tanggapan dari eksepsi tadi yang mulia. Apakah bisa dibacakan? Bisa yang mulia. Baik, silakan. Ini yang mulia, penasihat hukum. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini saya sebagai jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto, bahwa penasihat hukum dari terdakwa dalam eksepsinya di muka persidangan pada hari ini berkesimpulan sebagai berikut, bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu obscurable atau dakwaan cabul, sebab perkara ini bukanlah perkara pidana, namun perkara utang piutang yang masuk dalam ranah perdata. Ada 3 poin yang akan disebutkan. Yang pertama, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh pejabat atau penasihat hukum yang sifatnya wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum pada amanat undang-undang dan KUHP. 2. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan ataupun menjabarkan waktu yang lengkap dari kejadian percobaan korban mengambil mobil rental sampai dengan pelaporan ke pihak kepolisian oleh saksi. Yang ketiga, bahwa dalam dakwaan penuntut umum tidak mencantumkan kronologi yang jelas dialami oleh terdakwa maupun saksi, yang mana terdapat perlawanan oleh saksi, yaitu menggunakan kayu di sekitar mobil untuk melawan terdakwa, yang dan mengenai kepala terdakwa saat gagal melawan saksi baru minta pertolongan kepada saksi Alvito. Terhadap kesimpulan eksepsi penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sudah jelas sebenarnya atas penyidikan kasus terdakwa. Dakwaan yang dibuat sudah sangat rinci dan jelas tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, bahwa penjelasan waktu yang dialami saksi Nida dan saksi Alvito adalah pukul 15.00 WIB. Tetapi alasan lebih lanjut, penuntut umum tidak menggunakan waktu karena saat pemeriksaan saksi menjawab saja tidak dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidaklah disebutkan olehnya dipukul oleh saksi Nida menggunakan kayu. Juga pada pemeriksaan tempat kejadian di mana ditemukan banyaknya kayu, jadi polisi tidak bisa dengan cermat menentukan batang kayu yang mana yang digunakan oleh saksi, begitupun penjelasan saksi yang tidak cermat menggunakan batang kayu yang mana. Bahwa dengan demikian, surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sah menurut hukum. Berdasarkan poin di atas, jaksa penuntut umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri
menetapkan sebagai berikut. Yang pertama, menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto. Yang kedua, menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto. Terima kasih, Majelis Hakim. Mungkin bisa memberikan salinan. Baik, agenda persidangan hari ini cukup. Kami sudah berdiskusi dengan majelis hakim bahwa akan dibacakan putusan sela pada besok hari. Apakah JPU dan penasihat hukum keberatan? Tidak keberatan, Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini cukup. Dengan agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim, yaitu pada tanggal 14 Mei 2024. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Terdakwa dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Sidang lanjutan pada perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada 14 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Bisa mengikuti jalannya sidang hari ini? Bisa. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum. Harap perhati. Putusan sela nomor PDM garis 65 garing RP.9 garing EOH.8 garing 03 garing 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Bagas Aryo Dewanto, tempat lahir Pati, umur 21 tahun, tanggal lahir 3 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Asem Jawa, Kelurahan Ngarus, Kecamatan Pati, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan tidak, pendidikan SMK. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Igor Tanjung SH MH beralamat di Jalan Gedung Sunrise Tower A lantai 5 Jalan Tlogowungu Kelurahan Tlogorejo Pati berdasarkan surat khusus nomor 2751 PH garing X garing 2024 tanggal 9 Mei 2024 Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati nomor 601 garing Pit B garing 2024 garing PN Pati tanggal 5 Mei 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 601 garing Pit B garing 2024 garing PNPT tanggal 5 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang. Yang ketiga, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan dianggap dibacakan. Eksepsi dianggap dibacakan. Replik atas eksepsi dianggap dibacakan. Mengadili. Yang pertama, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto tersebut tidak diterima. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor PDM 65 garing RP.9 garing EOH.8 garing 03 garing 2024 atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada
14 Mei 2024 oleh Dafa Timur Aziz selaku Hakim Ketua, Muhammad Agung Wibawa sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka dengan didampingi Hakim Anggota 2 Fadli Hibatul Wafi, penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ditandatangani oleh Hakim Ketua, oleh Hakim Anggota. Baik, putusan selah telah dibacakan. Apakah terdakwa mengerti dari isi putusan selah tersebut? Mengerti yang mulia. Atas dasar putusan selah yang menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Acara sidang hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, barang bukti dan terdakwa. Baik, jaksa penuntut umum, berapa saksi yang akan dihadirkan? Izin yang mulia, untuk saksi ada 2 saksi yang akan kami hadirkan untuk dimintai keterangan. Baik, berkapasitas sebagai apa saksi yang akan dihadirkan? Izin yang mulia, saksi yang pertama itu selaku karyawan dari PT Mobil 123, dan saksi yang kedua itu selaku warga setempat yang mulia. Apakah saksi bisa dihadirkan pada hari ini? Bisa yang mulia. Baik, silahkan dipanggil ke dalam persidangan. Untuk petugas pengadilan, tolong dipanggil saksi ke persidangan. Baik, kepada para saksi, apakah sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti jalannya sidang hari ini? Bisa yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, harap hadirkan saksi-saksi untuk dimintai identitasnya. Ya, silakan. Kepada saudara saksi 1, harap menjawab jelas dan benar. Sebutkan nama lengkap saudara. Izin yang mulia, Apa pekerjaan saudara? saya bekerja sebagai karyawan di PT Mobil Rental 123 yang mulia. Sebutkan tempat tinggal saudara. Alamat Telur Mawar, Desa Sukamekar, RT 05, RW 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam, benar ya? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya kepada saudara saksi 2, harap menjawab jelas dan benar. Sebutkan nama lengkap saudara. Nama saya Victor Revio yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja wira swasta yang mulia. Sebutkan tempat tinggal saudara. Jalan Melati, Desa Wurorungu, RT 2, RW 1, Pati, Jawa Tengah. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam, benar ya? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Baik, kepada saksi, apakah bersedia memberikan keterangan dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan mengambil tempat. Kepada Hakim Anggota 2 dipersilakan untuk membacakan sumpahnya. Baik, terima kasih. Baik, para saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Ya, sudah, terima kasih. Juru sumpah silakan balik ke tempat. Saudara penuntut umum, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Izin yang mulia, sebelum kita menginstruksi, karena untuk mengefisiensikan waktu,
lebih baik kita periksa saksi bersama-sama yang mulia. Izin yang mulia. Ya. Menurut kami tidak sependapat dengan saudara penuntut umum karena melanggar pasal 160 ayat 1 huruf A KUHP yang mulia. Jadi menurut kami saksi tidak diperbolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya dan yang sebenar-benarnya pada saat kejadian. Baik, akan kami diskusikan. Oke. Setelah kami berdiskusi, saksi-saksi akan diperiksa secara terpisah. Sesuai dengan undang-undang, saksi akan diperiksa satu-satu. Sekarang pemeriksaan saksi 1. Baik, saudara saksi bisa mengikuti persidangan hari ini ya. Maaf sebelumnya untuk saksi 2 ya. Untuk keluar dulu terlebih dahulu. Baik, akan saya lanjutkan. Saudara saksi bisa mengikuti persidangan pada hari ini. Bisa yang mulia. Saudara saksi silahkan berikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar, atau saksi alami sendiri mengenai kejadian tindak pidana yang berhubungan dengan terdakwa. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk bertanya kepada saksi 1. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudara saksi 1, saudara Nizar. Saudara saksi ini bekerja di PT Mobil 123 sebagai karyawan, benar? Benar yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi melihat persetujuan penyewaan mobil Avanza bernomor B2782 KVL? Benar yang mulia, saya melihatnya dengan langsung karena kebetulan saya mengantarkan ke depan mobil tersebut. Baik, cukup dari saya Hakim Ketua. Terima kasih hakim anggota. Untuk jaksa penuntut umum dipersilahkan bertanya kepada saksi 1. Terima kasih yang mulia waktunya. Saksi Rizal, pada saat selesai peninjauan, apakah terdakwa itu mengembalikan mobilnya sesuai dengan kesepakatan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dia benar ya, terdakwa ini tidak mengembalikan mobilnya. Benar ya. Benar Pak. Baik, lalu tolong coba saudara Nizar ceritakan gimana kronologi yang terjadi pada saat peminjaman mobil tersebut. Di saat itu saya sama bos rental saya coba mencari kabar keberadaan mobil tersebut kan. Cuma dari pihak terdakwa ini tidak ada kabar sama sekali. Akhirnya saya sambil rental saya coba melacak karena mobil tersebut kan dipasang GPS. Nah, coba dilacak ketemu dan kebetulan mobil itu lokasinya ada di Pati, Jawa Tengah. Gitu. Akhirnya saya sama rental saya coba untuk mendatangi keberadaan mobil itu yang berada di Pati, Jawa Tengah. Itu cukup jauh ya, cukup dari Pati untuk mengambil mobil tersebut. Jauh sekali Pak. Lalu tadi kan saudara bilang saudara bersama dengan bos ke Pati untuk mengambil mobil tersebut kan? Ya betul Pak. Dan saudara menemukan mobil tersebut Ya. karena memasang GPS. Ya. Coba bisa diceritakan kejadian saat saudara Rizal menemukan mobil tersebut itu seperti apa? Waktu itu saya sama bos rental saya lagi jalan, terus menemukan mobil itu terparkir di pinggir jalan depan rumah berwarna hijau. Terus ingat saya. Lalu karena memang itu mobil milik bos saya, kebetulan memang saya bawa kunci cadangan juga, bos saya berupaya untuk mengambil kembali mobil itu. Namun pada saat itu terdakwa atau orang yang merental mobil itu coba untuk menghalangi lah awalnya, menghalangi, tapi pada akhirnya ada keributan. Akhirnya hingga bos saya tertusuk. Ya sudah seperti itu Pak, akhirnya tertusuk meninggal. Terus saya coba melawan, melerai, saya nggak bisa. Saya luka sedikit di bagian sini waktu itu Pak. Saya coba nyari pertolongan. Waktu itu ada beberapa ada warga yang bernama Kang
itu Arifio waktu itu. Dia coba bantu saya, cuma pada saat saya malam itu Arifio datang ke lokasi tempat saya berantem dengan bos saya awal itu dengan terdakwa, bos saya sudah ada awalnya pada saat itu kan. Kira saya mengamankan, saya dan Alvito mencoba mengamankan terdakwa simbol polsek terdekat. Mungkin itu saja yang mulia untuk pertanyaan dari jaksa. Baik. Kembalikan ke Kepada penasihat hukum, silahkan bertanya. Terima kasih, Bung. Saudara Nizar ini kan karyawan dari PT Mobil 123 itu kan. Dari selama saudara Nizar ini bekerja, apakah ada kejadian serupa sebelumnya? Belum pernah. Berarti belum pernah ada kejadian ini. Belum. Tapi apa dari saudara Nizar ini pernah menyarankan waktu kejadian kemarin kepada bosnya? Kayak mungkin akan dikembalikan tapi tidak sesuai waktu perjanjiannya. Ya paling saya hanya mengikuti aturan perjanjian ketika dia masih waris. Ya, Karena belum tentu juga kan terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan mobil tersebut dan belum tentu motif terdakwa membawa mobil ke Pati karena pencurian kan. ya tapi kan kita sudah sepakat harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati kan. Kalau memang tidak dikembalikan dengan tepat waktu ya kami menganggap itu adalah melanggar gitu. Karena itu ketentuan dari perusahaan kita seperti itu. Terima kasih. Bung. Baik, kita lanjutkan sidang hari ini. JPU saksi berikutnya, saksi 2 yang akan diperiksa. Baik yang mulia, sudah siap. Saksi 2. Baik, silakan hadirkan di ruang sidang. Untuk saksi 1 ambil identitasnya dan keluar dari persidangan. Baik, silakan duduk. Saudara saksi silahkan berikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar, dan saksi alami sendiri mengenai kejadian tindak pidana yang berhubungan dengan terdakwa. Saya mempersilahkan Hakim anggota 2 untuk bertanya. Baik, saudara saksi ini kan sebagai warga sekitar yang melihat pertolongan saksi Nizar untuk mencegah terdakwa. Apakah saudara mengetahui jelas perkara ini tentang apa? Jadi gini yang mulia, saya hanya mengetahui adanya tindakan percobaan pembunuhan antara bos rental dengan terdakwa. Baik, apa yang saudara saksi lakukan untuk menghalangi tindakan tersebut? Saya mengunci bagian leher terdakwa, namun sudah terlanjur korban meninggal dan saya membawa ke Polsek Pati. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, Hakim. Baik, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah ketika saudara saksi ingin membantu saudara Nizar, apakah saudara saksi ini terkena luka atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa? Bagian lengan saya luka karena tercakar oleh terdakwa. Jadi bagian lengan saja yang luka dan karena akibat dari tercakar oleh terdakwa ya? Mungkin dari saya itu aja yang mulia. Oke, baik. Berikutnya penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, saksi Vito ini punya ikatan apa dengan saksi Nizar? Karena dari yang tindakannya itu, saksi Vito ini mengunci leher terdakwa, melakukan tindakan yang sama dengan saksi Nizar. Apakah dari saksi Vito sendiri tahu bahwasanya terdakwa itu dicekek oleh saksi Vito ini dan dapat beresiko mengalami kecacatan atau kematian, Pak? Saya hanya membantu Nizar, Pak. Mohon izin yang mulia. Mungkin saya dari jaksa penuntut umum keberatan dengan pertanyaan penasihat hukum tadi yang mulia. Karena pertanyaan tersebut keluar dari konteks kasus ini. Soalnya ini menunjukkan saksi yang kami datangkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kami dari penasihat hukum hanya ingin meminta keterangan dari saksi karena ia mencoba melakukan pembunuhan juga terhadap terdakwa yang mulia. Mungkin seperti ini yang mulia. Di sini saksi Alvito ini seperti yang dijelaskan tadi, dia warga setempat Oke. yang mendengar
bahwasanya saksi Nizar meminta pertolongan yang Mohon izin yang mulia. Oke, harap tenang. Tolong kepada penasihat hukum ya, jangan menyudutkan saksi kedua. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara saksi ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi diperkenankan keluar dan ambil kartu identitasnya. Kepada terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan terkait keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi. Baik, saksi diperkenankan keluar dan ambil kartu identitasnya. Kepada terdakwa, silahkan duduk di depan. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia atas waktunya. Saudara terdakwa, sebelumnya coba Anda jelaskan terlebih dahulu mengapa Anda mengambil keputusan untuk menusuk korban, di mana korban itu sebenarnya ingin mengambil mobilnya yang saudara pinjam. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya mengambil keputusan itu karena kehilafan saya semata, Pak. Dan tidak ada niat untuk mencuri. Baik, Anda bilang karena kesilapan Anda semata dan tidak dengan berniat untuk mencuri. Tetapi apakah saudara terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa ketika saudara melakukan hal tersebut, saudara bisa mendapatkan resiko pidana penjara? Jadi ada di pasal 338 KUHP. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Lalu apakah sebelumnya Anda pernah melakukan percobaan pembunuhan juga kepada orang lain? Saya belum pernah melakukan itu, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini untuk yang pertama kali. Ya, Pak. Mungkin cukup yang mulia dari penuntut umum. Baik, silakan penasihat hukum untuk bertanya kepada terdakwa. Ya, dari terdakwa sendiri, terdakwa ini tahu terdakwa sedang meminjam kan? Dan kenapa saudara tidak mengembalikan mobil tersebut? Awalnya saya ada niat untuk mengembalikan mobil tersebut, dan tidak ada niat untuk mencuri mobil tersebut, Pak. Dan saya buru-buru untuk pulang ke Pati karena anak saya sedang sakit. Baik, pasti saudara ada niat kan untuk mengembalikan kan? Ada, Pak. Baik, terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 175 KUHP dijelaskan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Silakan hakim anggota 1 untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa, mengapa Anda tidak mengembalikan terlebih dahulu mobil rental lalu pulang ke Pati? Nah, begini yang mulia, itu posisi saya sedang terburu-buru karena anak saya sedang sakit dan harus segera dibawa ke Pati. Apakah saudara terdakwa tidak memikirkan perjanjian Anda dengan korban? Saya memikirkan yang mulia, memang saya salah dalam perjanjian. Ya. Apakah saudara terdakwa memiliki tanggungan di rumah atau keluarga? Punya yang mulia. Saya memiliki anak dan istri. Baik. Kepada hakim anggota 2, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa ini meminjam mobil tujuannya di Jakarta, sedangkan saudara tinggal di Pati. Ya, awalnya saya ke Jakarta untuk kondangan di daerah Jakarta Pusat, dan itu berangkat ke Jakarta naik bis sama anak dan istri saya. Karena sama bayi, jadi saya menyewa mobil untuk pulang karena anak saya terkena penyakit liver. Karena saya kekurangan biaya untuk membayar tagihan rumah sakit, saya berniat untuk menjual mobil tersebut. Lalu ada yang ingin mengambil mobil tersebut dan saya membelinya dengan harga pasal 338. Baik, apa tanggapan istri Anda ketika Anda mencoba melakukan pembunuhan ini? Istri saya kaget melihat saya seperti ini. Lalu, saudara merasa bersalah tidak atas tindakan yang saudara perbuat? Iya, yang mulia, saya merasa bersalah dengan seperti ini. Saya menahan korban jiwa. Baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa diperjelas lagi ya saudara terdakwa.
Jadi awalnya itu saudara terdakwa meminjam mobil karena ada kondangan, lalu sakit anaknya. Saya sakit. Jadi harus buru-buru. Ya, Nah, kenapa saat saudara terdakwa sudah sampai di Pati lalu tidak mengembalikannya lagi? Kenapa itu? saya tidak sempat untuk mengembalikannya lagi karena anak saya sedang sakit dan itu sangat sibuk yang mulia ke rumah sakit pulang balik. Wah, oke, baik. Baik, terdakwa, ada keterangan lain atau ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti agenda pembuktian selesai, akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum butuh waktu berapa lama? Izin yang mulia, untuk tuntutan kami minta waktu 1 kali 24 jam yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum apakah keberatan? Tidak berat. Baik, agenda sidang pada hari ini hanya sampai pada pemeriksaan saksi dan terdakwa. Dan agenda sidang berikutnya adalah pembacaan tuntutan 1 hari yang akan datang, yaitu pada tanggal 15 Mei 2024. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Baik, apa JPU sudah siap? Siap. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, sidang lanjutan. Pada perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada hari Rabu 15 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Alhamdulillah saya sedang Bisa mengikuti jalannya sidang hari ini? mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah tuntutan sudah siap dibacakan? Sudah siap dibacakan yang mulia. Silakan, kepada penasihat hukum dan terdakwa harap memperhatikannya. Baik yang mulia. Izin yang mulia, sebelumnya karena tuntutan ini cukup banyak, mungkin bisa saya langsung bacakan poin-poinnya yang mulia. Baik, Makasih yang mulia. Surat tuntutan nomor 65 tahun 2024. Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati nomor 65 tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 dan surat pelimpahan perkara cara pemeriksaan biasa tanggal 14 Mei 2024 nomor B94 tahun 2024, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa terhadap dakwaan tersebut telah diajukan eksepsi oleh penasihat hukum dengan keberatan sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim memberikan putusan soal sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 3. Fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga barang bukti sebagai berikut. A. Keterangan saksi. Poin nomor 1, saksi Nizar. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, berdasarkan yang saksi lihat dengan dan alami sendiri, menerangkan bahwa satu, bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan korban karena korban adalah bos beliau. Yang kedua, bahwa benar saksi Nizar melihat bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau tepat saat ada korban. Yang ketiga, bahwa saksi Nizar berusaha untuk merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa. Yang keempat, bahwa saksi Nizar mengalami luka-luka karena kejadian tersebut. Dua, saksi Alvito Alivio. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan yang saksi lihat dengan dan alami sendiri, menerangkan bahwa yang pertama, bahwa benar saksi melihat saksi melihat saksi Nizar sedang mencari pertolongan. Lalu yang kedua, bahwa benar saksi Alvito langsung menuju ke lokasi kejadian di mana terdakwa menusuk korban. Lalu ada petunjuk
bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat 2 KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dan didukung oleh barang bukti, maka dapat didapat petunjuk sebagai berikut. 1. Petunjuk berkaitan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan saksi Nizar. Bahwa petunjuk ini didapat dari keterangan saksi, saksi Nizar dan saksi Alvito dihubungkan dengan keterangan terdakwa. 2. Petunjuk berkaitan dengan adanya luka yang terdapat pada bagian tangan sebelah kiri daripada saksi Nizar. Bahwa petunjuk ini didapat dari alat bukti surat berupa visum et referendum yang menyatakan adanya luka goresan pisau, dihubungkan dengan keterangan saksi Nizar dan saksi Alvito, dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa barang yang digunakan untuk melakukan penusukan. Keterangan terdakwa Bagas Aryo Dewanto dengan didampingi penasihat hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan menerangkan 1. Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Bahwa benar terdakwa mengaku terdapat peminjam sebuah mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi B2782 KVL pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2024. 3. Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan pisau. 4. Bahwa benar terdakwa menusukkan pisau ke arah korban menggunakan pisau bergerang hitam. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan ada 2, yaitu yang pertama 1 buah pisau dengan gagang berwarna hitam, lalu yang kedua 1 buah mobil Avanza dengan nomor polisi B2782 KVL. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya. Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan pengadilan nomor 65 tahun 2024 dari terdakwa dan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut adalah 1 buah pisau milik terdakwa dan juga 1 unit mobil milik korban. 3. Analisis fakta. Bahwa berdasarkan uraian dalam fakta persidangan, maka terdapat fakta yang dianalisis sebagai berikut. 1. Bahwa saksi Nizar dan saksi Alvito memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. 2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 yang mulia, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 beralamat di Desa Baki, Jawa Tengah, saksi Nizar ini menerangkan bahwa saksi dan korban ingin mengambil mobil yang disewa oleh terdakwa. Yang ketiga, bahwa saksi Nizar melihat bahwa terdakwa menghalangi korban untuk mengambil mobil tersebut dan mengancam menggunakan pisau. Yang keempat, bahwa saksi Nizar melihat bahwa terdakwa menusukkan pisau ke korban dan juga berusaha untuk mencegah. Dan saksi berusaha untuk mencegah, namun terkena serangan dari pisau tersebut yang melukai bagian tangan dari saksi Nizar. Yang kelima, bahwa berdasarkan surat visum pada tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Arif Tirtana Putra selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bayangkara Pati telah melakukan pemeriksaan atas nama Nizar Eguh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka akibat sayatan benda tajam. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang didukung oleh barang bukti dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terdapat cukup alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP serta dapat disimpulkan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan. Yang keempat, analisis juridis. Bahwa berdasarkan analisis fakta di atas sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena surat dakwaan kami ajukan berbentuk tunggal, maka penuntut umum akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yaitu melanggar pasal 338 KUHP dengan unsur sebagai berikut.
Yang pertama barang siapa, yang kedua dengan sengaja, yang ketiga merampas nyawa orang lain. Yang pertama unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa menurut Prof. Mulyatno dalam bukunya berjudul Asas Hukum Pidana menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada 2 poin. Yang pertama, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Yang kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Bahwa masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan kesengajaan. Sebab apabila seorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tertentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat kesalahan seorang tersebut. Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus yang pertama melakukan perbuatan pidana, yang kedua di atas umur, yang mampu bertanggung jawab, yang ketiga mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya, yang keempat tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari usia terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatannya. Bahwa terdakwa Bagas Aryo Dewanto adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan sudah cukup usia. Lalu bahwa terdakwa Bagas Aryo Dewanto sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu menginisiasi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu yang kedua, unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MVT ada sedikit keterangan tentang objeknya, yaitu sebagai violence and weapons, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai violence and weapons ini dapat diterangkan lebih lanjut, ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui dari perbuatan tersebut, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu, serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Bahwa saksi Nida dan korban ingin mengambil mobil miliknya yang disewa oleh terdakwa, namun terdakwa mengancam menggunakan pisau. Kemudian korban tidak menanggapi ancaman tersebut, namun terdakwa langsung menusuk korban di bagian dada, dan saksi Nida yang berusaha mencegah juga mendapatkan luka di bagian tangan kirinya karena sayatan pisau yang digunakan oleh terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur dengan sengaja ini masuk dalam tindakan terdakwa. Yang ketiga, melakukan penganiayaan.
yang ketiga ini melakukan pembunuhan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat kesesuaian, yaitu antara keterangan saksi Nida dan Alvito dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Seperti yang dituliskan dalam dakwaan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, saksi Nida dan korban ingin mengambil mobil yang disewa oleh terdakwa. Namun melihat mobil tersebut ingin diambil, terdakwa langsung menghentikan tindakan korban tersebut dengan mengancam menggunakan pisau. Dan setelah korban dan saksi Nida tidak menggubris perlakuan tersebut, maka terdakwa langsung menusukkan pisau itu ke dada korban. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya Bagas Aryo Dewanto melakukan pembunuhan dengan sengaja. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Bahwa oleh karena terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana, izin yang boleh. Silakan. Izin saya lanjutkan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenalkanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang pertama, keadaan yang memberatkan di mana perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga luka-luka kepada saksi Nida. Yang kedua, terdapat juga keadaan yang meringankan di sini. Yang pertama itu terdakwa sesuai dengan keterangannya itu belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa mengakui perbuatannya. Yang ketiga, sudah ada pertemuan antara terdakwa dan juga korban sebelumnya. Yang ketujuh, tuntutan. Kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bagas Aryo Dewanto bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Bagas Aryo Dewanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau yang dirampas untuk dimusnahkan dan juga 1 unit mobil Avanza berplat mobil KVL 2782 KVL. Lalu menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Dengan demikian, surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Oke, baik. Tuntutan sudah dibacakan. Apakah terdakwa sudah mengerti tentang surat tuntutan jaksa penuntut umum? Apa isi tuntutannya? Saya dituntut 15 tahun penjara. Apakah terdakwa keberatan dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan akan mengajukan pembelaan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum akan mengajukan pembelaan? Kami akan melakukan pembelaan yang mulia. Apakah sudah siap pembelaannya? Sudah siap. Mungkin dari hakim menginginkan pembacaannya, fakta-faktanya dan penutupnya saja. Apa yang akan dibela dari saudara terdakwa? Baik, silakan. Izin yang mulia. Jadi fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bagian ini saya selaku penasihat hukum terdakwa
tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, karena semuanya secara lengkap telah tercantum dan tercakup jelas dalam berita acara sidang. Saksi-saksi bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Menurut keterangan terdakwa juga bahwa keterangan terdakwa di depan persidangan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati sehingga tidak perlu saya uraikan kembali. Analisis yuridis, Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang pengadilan yang kami muliakan, adapun analisis yuridis dari penasihat hukum terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan urasan di atas, dasar saya selaku penasihat hukum terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dan tuntutannya. Kedua, bahwa terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dengan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengenai tuntutan pidana yang dituduh terhadap terdakwa. Selanjutnya, sebelum memasuki permohonan dari saya selaku penasihat hukum terdakwa, ada beberapa catatan yang akan saya uraikan sebagai berikut. Bahwa 1. Terdakwa ini adalah seorang tulang punggung yang hanya bekerja serabutan sebagai buruh tani di desa kecil Pati. Terdakwa pun juga mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih berumur 3 tahun. Anak pertama 8 bulan, anak kedua yang dimana di umur ini masih balita dan ini butuh biaya yang lumayan banyak. Terdakwa pun menyesali atas apa yang telah diperbuat terdakwa. Juga kooperatif dalam menjawab semua pernyataan yang ada dalam waktu persidangan, agar jalannya persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak ada berdasarkan argumen-argumen belaka, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya. Atas dasar saya selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan tahapan diri terdakwa adalah sebagai berikut. Pertama, terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung. Kedua, terdakwa tidak berbelit-belit saat diperiksa oleh persidangan. Ketiga, terdakwa mengaku menyesali perbuatannya. Keempat, terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga. Berdasarkan hal yang kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar keadilan diberikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memutuskan. Pertama, menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan. Kedua, menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Mungkin dari saya itu saja yang boleh. Baik, mungkin penuntut umum dan penasihat hukum bisa memberikan salinannya masing-masing dan pledoi. Oke, baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan? Izin yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan berupa replik. Apakah penasihat hukum keberatan? Tidak. Baik, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan replik atas pledoi yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 16 Mei 2024. Demikian sidang ditunda. Baik. Sidang lanjutan pada perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada hari ini 16 Mei saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Bisa mengikuti jalannya sidang hari ini? Bisa. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah replik atas pledoi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah repliknya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Mungkin poin-poinnya saja. Baik, siap yang mulia. Replik tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum.
atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto. Baik, setelah kami pelajari dan cermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto menyatakan keberatan atas tuntutan pidana penjara 15 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Yang kedua, memohon kepada majelis hakim yang mulia agar setuju untuk memberikan keringanan kepada Bagas Aryo Dewanto. Yang ketiga, apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, selaku tim penasihat hukum meminta untuk putusan yang sangat ringan. Terhadap kesimpulan pledoi penasihat hukum tersebut, kami selaku jaksa penuntut umum memberikan tanggapan mengenai unsur pasal yang didakwakan, yaitu pasal 378 KUHP yang berisikan sebagai berikut. 1. Pembunuhan, di mana unsur pembunuhan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembunuhan itu adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Fakta yang mengungkap tentang adanya pembunuhan yang dilakukan dibuktikan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Bagas Aryo Dewanto menusukkan pisau tepat ke korban sampai korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit menunjukkan adanya bekas lubang tusukan yang ada pada dada korban. Yang ketiga, bahwa menurut keterangan saksi sempat mencoba merebut pisau, tapi terdakwa tetap mempertahankan pisau tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum dalam perkara di atas mohon kepada majelis hakim pengadilan untuk menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak pledoi penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan. Yang kedua, mengabulkan surat tuntutan dari penuntut umum. Demikian tanggapan atas pledoi penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto kami sampaikan pada sidang hari ini pada tanggal 16 Mei 2024. Akhir dari kami, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih bisa memberikan salinan kepada majelis hakim. Kepada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan? Ya. Baik, penasihat hukum, silakan membacakan tanggapannya. Izin menanggapi dari replik yang telah diberikan oleh penuntut umum. Saya sebagai penasihat hukum terdakwa Bagas Aryo Dewanto akan memberikan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tanggapan terhadap poin-poin dalam replik jaksa penuntut umum. Yang pertama, keberatan atas tuntutan pidana penjara 10 tahun. Saya ulangi. Keberatan atas tuntutan pidana penjara 15 tahun. Kami tetap berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara 10 tahun saya ulangi. Yang pertama, keberatan atas tuntutan pidana 15 tahun. Kami tetap berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara 15 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlalu berat dan tidak proporsional mengingat keadaan serta latar belakang peristiwa yang terjadi. Terdakwa tidak memiliki niat jahat yang terencana, melainkan terjadi karena situasi yang mendesak dan dalam keadaan panik. Yang kedua, permohonan keringanan hukuman. Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mempertimbangkan kembali keadaan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun, serta faktor-faktor yang meringankan lainnya, seperti usia terdakwa ini masih terbilang cukup muda, terdakwa ini memiliki tanggungan sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa ini kooperatif dalam persidangan. Yang ketiga,
Permintaan putusan seringan-ringannya. Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain dari permohonan kami tetap memohon putusan yang seringan-ringannya. Demi keadilan dan kemanusiaan, terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam dan siap untuk memperbaiki diri. Terhadap unsur-unsur pasal 338 KUHP pembunuhan, kami tidak membantah adanya tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Namun kami berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat atau terencana sebelumnya, melainkan terjadi dalam situasi yang penuh tekanan. Kami juga mempertanyakan bukti-bukti forensik yang disampaikan serta validitas dan interpretasi keterangan saksi yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mempertimbangkan poin-poin duplik di dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Mungkin dari penasihat hukum itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa memberikan salinannya kepada majelis hakim. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan, maka sidang dilanjutkan besok yang akan datang. Jaksa penuntut umum, apakah keberatan? Tidak. Penasihat hukum, apakah keberatan? Baik, agenda sidang hari ini cukup. Dengan agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan akhir pada tanggal 17 Mei 2024. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Baik, sidang lanjutan pada perkara atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto pada hari ini 17 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Bisa mengikuti sidang hari ini? Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan setelah majelis hakim bermusyawarah. Maka akan saya bacakan putusan dalam perkara ini. Kepada terdakwa dan penasihat hukum harap memperhatikan majelis hakim membaca putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama Bagas Aryo Dewanto, tempat lahir Pati, umur 21 tahun, tanggal lahir 3 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Asem Jawa, Kelurahan Ngarus, Kecamatan Pati, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024. Telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh penyidik, perpanjangan penahanan JPU, dan penahanan JPU. Tertanggal 10 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Bagas Aryo Dewanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagas Aryo Dewanto. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah pisau dengan gagang berwarna hitam, 1 buah mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi B2782 KVL. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum yang dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan
telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Keterangan saksi yang dianggap sudah dibacakan. Unsur tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP adalah: yang pertama, barang siapa atau setiap orang; yang kedua, dengan sengaja; yang ketiga, merampas atau menghilangkan; yang keempat, nyawa; dan yang kelima, orang lain. Barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Lalu yang kedua, dengan sengaja. Menimbang yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh terdakwa. Yang ketiga adalah merampas atau menghilangkan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas di sini adalah mengambil ataupun menghilangkan ataupun berpindah tangan. Yang keempat yaitu nyawa. Menimbang yang dimaksud dengan nyawa yaitu pemberi hidup kepada badan wadak organisme fisik yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Yang terakhir, orang lain. Menimbang yang dimaksud dengan orang lain di sini adalah subjek yang terdapat pada hukum pidana, yaitu perseorangan ataupun kelompok. Mengadili, menyatakan terdakwa Bagas Aryo Dewanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau dengan gagang berwarna hitam, 1 buah mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi B2782 KVR. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Dafa Hatimur Razi, selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ageng dan Fadli Hibat Luwafi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. Baik, kepada terdakwa, apakah mengerti atas putusan yang sudah saya bacakan tadi? Mengerti yang mulia. Karena terdakwa sudah mengerti, akan saya bacakan hak-hak terdakwa. Yang pertama adalah hak segera menerima atau putusan. Yang kedua adalah hak-hak mempelajari putusan, menyatakan menerima atau putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, yaitu 7 hari. Hak minta diperiksa di perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari. Hak mencabut pernyataan, menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan. Bagaimana sikap terdakwa terhadap isi putusan tadi? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana sikap penasihat hukum terhadap isi putusan tadi? Kami menerima yang mulia. Jaksa penuntut umum, bagaimana sikap Anda? Jaksa penuntut umum menerima. Baik, jaksa penuntut umum bawa terdakwa keluar sidang. Petugas bawa terdakwa keluar sidang. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Pati yang bersidang di Pati dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM garis 65 garing RP.9 garing EOH.8 garing 03 garing 2024 atas nama terdakwa Bagas Aryo Dewanto, nyatakan ditutup.